yang setia. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Pembacaan firman kita hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ketiga sampai 5. Di sini Paulus nulis ke Timotius, dia bilang, barang siapa mengajarkan ajaran yang lain daripada itu, dan itu maksudnya the gospel, the truth, dan tidak setuju dengan ajaran yang benar dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan ajaran agama kita adalah orang-orang yang sombong dan tidak tahu apa-apa. Ngegas banget Paulus. Penyakitnya ialah suka berdebat dan bertengkar mengenai istilah-istilah sehingga menimbulkan iri hati, perpecahan, fitnahan, curiga yang tidak baik, dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Hari ini aku mau ngebahas yang namanya doktrin. Jadi konteksnya Paulus nulis surat ke Timotius ini adalah dia lagi ngejelasin bedanya godliness sama greed. Godliness sama keserakahan, ya kan? Godliness itu adalah waktu hidup kita seperti Yesus Kristus. Oke, waktu kita mengejar hadirat Tuhan, waktu kita mencerminkan karakter Tuhan. Oke, nah pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa punya godliness? Yang pertama adalah kita harus percaya dulu sama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, menerima kasih karunia. Oke, dan yang kedua adalah supaya kita obey God's commandment,
obey perintahnya. Dan yang ketiga adalah pengajaran yang benar. Oke? Now, Paulus bilang, ini orang-orang yang ngajarin nggak benar ini, mereka nyebarin yang namanya, kalau kita baca di chapter-chapter sebelumnya, the teachings of demons. Ngeri banget. The teachings of demons. Mereka ngajarin pengajaran yang nggak benar. Motivasi mereka, motivasi yang these false teachers untuk ngajarin, motivasi ministry mereka adalah duit, basically. Oke? So, see, there's this thing di waktu kita belajar teologi, ada yang namanya begini, you cannot have orthopraxis without orthodoxy. Aku bakal jelasin artinya apa. Itu it's a mouthful, I know. Tapi basically artinya gini, kita nggak bisa mengeksekusi dengan benar kalau kita nggak dapat informasi yang benar. Oke, eksekusi kita itu tergantung informasi yang kita dapat. Kalian pernah nggak sih ngerasa frustasi karena apa yang dikotbahin di hari Minggu itu nggak sesuai sama hari Senin sampai Sabtu kalian? Kayak kok kayaknya gue nggak dapat sih, ini apa sih maksudnya, apa kayak kok nggak sesuai sama hidup gue, right? Frustasi kita. Dan yang lebih bikin frustasinya lagi adalah kalau kita diajarin sama orang-orang yang kita percaya, kayak pastor kita, FC leader kita, mami kita, papi kita, koko kita, ya kan ya. Mereka mungkin bisa punya intensi yang baik, tapi mungkin informasi yang dikasihnya salah. Dan kita nggak bisa eksekusi dengan benar kalau misalnya kita dapat informasi yang salah. Oke. Pertanyaanku buat anak-anak jemaat Keras Katedral, FC leaders, worship leaders, everyone, oke? Kalau kita nggak study the scripture, gimana caranya kita tahu yang kita kasih ke mereka itu benar atau enggak? Kalau kita nggak benar-benar study, kalau kita nggak benar-benar mendalami firman Tuhan, baca komentari, baca buku, gimana cara taunya kalau misalnya itu benar atau enggak? Kayak berapa banyak dari kita yang dapat masukan dari orang-orang yang mungkin niatnya baik, tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka quote ke kita. Right? Kayak cuma karena kita bisa quote the scripture, bukan berarti kita tahu itu artinya apa. Cuma karena kita tahu ayat, bukan berarti kita tahu arti ayat itu. Kita harus tahu apa yang kita mau omongin. Kita harus tahu apa yang kita bilang ke mereka. Ya kan? Kayak kalau misalnya kita lagi daftar personal training gitu ya, kita expect personal trainer kita untuk udah belajar, udah ke sekolah, dia tahu tentang makanan, tentang diet, tentang badan gitu kan ya. You have faith in them that they've done their homework. Kalian taruh harapan kalian di mereka, tahu kalau mereka udah belajar, supaya pas mereka kasih diet ke kamu, kasih workout ke kamu, mereka tuh udah sesuai dengan, mereka udah kasih yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, ya kan ya? That the workout is good for you and that the diet is good for you. Ini masalahnya, oke? Doktrinnya salah itu kayak diet, bikin kita sakit. Doktrinnya salah itu kayak diet, bikin kita sakit. So pertanyaanku dan tantanganku untuk kita semua hari ini adalah coba telaah lagi doktrin-doktrin yang kita udah terima. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Itu aja yang aku mau share hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi berkat buat kita. Aku mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Aku berdoa dan supaya kami boleh berpegang teguh ya Tuhan sama kebenaran, bukan sama kebenaran KW2 ya Tuhan. Supaya karena kami tahu ya Tuhan, and you shall know the truth and the truth will set you free. Kami mau ya Tuhan menjadi orang yang bebas karena kami tahu kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu aja yang aku mau share hari ini. Sampai ketemu di esok hari. Bye. 1 Timotius 6. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini.
Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlaga tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pesan penutup, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu.